Stroke sedunia, mantan penderita stroke berjalan kaki puluhan kilometer dari gedung Sate Jakarta selama 5 hari. Aksi inilah untuk memperingati Hari Stroke Sedunia dan memberikan semangat. Pemirsa, dalam rangka mengkampanyekan Hari Stroke Sedunia, Komarudin, seorang lanjut usia asal Bandung, berjalan kaki menuju Monas, Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat berjumpa kembali di channel Analisa Stroke. Analisa yang berbasis pada pengalaman saya sembuh stroke. Hari ini adalah tanggal 29 Oktober 2022, tepat Hari Stroke Sedunia. Pemirsa, apa yang ingin saya sampaikan pada Hari Stroke Sedunia ini? Pada tanggal 29 Oktober 2019, saya pernah berjalan kaki dari Bandung ke Jakarta. Untuk apa ketika itu saya berjalan kaki dari Bandung ke Jakarta? Saya ingin memberi motivasi kepada para penyandang stroke bahwa stroke itu bisa disembuhkan asal tahu caranya dan disiplin ketat. Dan saya juga pada waktu itu memberi pesan kepada masyarakat agar jangan sampai terkena stroke. Karena stroke itu sangat memberatkan. Bukan hanya memberatkan yang bersangkutan, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Kita tahu bahwa beberapa tahun yang lalu kita pernah menonton ada suami yang stroke kemudian dianiaya oleh istrinya. Dan itu masyarakat menonton semua di TV. Dan memang begitu kenyataannya, bahwa faktor sosial begitu kejamnya. Ada suami yang ditinggal istrinya, ada istri yang ditinggal suaminya, dan bahkan ada anak yang ditinggal orang tuanya karena stroke. Karena apa itu terjadi? Karena kurangnya pemahaman. Dan pada kali ini, pada Hari Stroke Sedunia tahun 2022 ini, saya ingin menyampaikan pesan kembali bahwa stroke itu bisa disembuhkan. Dan kita harus sudah mulai dengan progres. Orang yang terkena stroke harus progres pemikirannya, masyarakat juga harus progres pemikirannya, harus ada perbaikan. Jangan sampai tidak paham. Sekarang ini saya punya grup WA yang saya berikan namanya Sahabat Stroke. Awalnya adalah ketika banyak dari orang-orang yang nonton YouTube saya, kemudian konsultasi secara pribadi dengan saya, kemudian setelah semakin lama semakin banyak, kemudian saya sarankan kepada mereka bagaimana kalau kita bikin grup WA Sahabat Stroke. Dan alhamdulillah sekarang grup Sahabat Stroke sudah mulai berkembang. Dan pemirsa, saya katakan, ternyata banyak orang yang terkena stroke itu sekarang ini anak-anak muda, umur 40-an, bahkan yang lebih muda dari itu, 30, 28, 29, 30. Jadi bukan hanya orang-orang tua saja. Jadi pesan saya adalah, mengapa kok tren stroke itu kok trennya menjadi lebih memburuk, bukan menjadi membaik? Kok yang terkena stroke semakin lama semakin muda, semakin usia produktif? Tahukah pemirsa, stroke itu walaupun bagaimana kejadiannya, itu akan memotong masa produktif kita. Setidak-tidaknya 2 tahun masa produktif kita terpotong oleh karena disebabkan kita stroke. Itu pun kalau kita sembuh. Kalau kita tidak sembuh, maka sepanjang hidup kita akan mengakhiri hidup di tempat tidur, mengakhiri di kursi roda, tidak ada produktivitas sama sekali. Karena itu apa pesan saya di Hari Stroke Sedunia ini sebagai orang yang pernah mengalami stroke? Pemirsa, selama ini
saya melihat penanganan stroke tidak komprehensif. Apa yang saya maksud dengan tidak komprehensif? Tidak menyeluruh. Jadi orang ketika pulang dari rumah sakit, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Karena itulah maka sering terjadi menjadi korban-korban penipuan-penipuan dari pengobatan-pengobatan alternatif, info-info hoax, info-info bohong, yang akhirnya bukanlah kesembuhan yang didapat, tetapi membuang waktu, tenaga, dan uang, dan yang akhirnya keadaannya menjadi lebih memburuk. Dia telah membuang-buang waktunya dengan menjalani pengobatan-pengobatan bohong itu, yang akhirnya tertundalah penyembuhannya, padahal penyembuhan stroke itu sebetulnya sudah ada peta jalannya. Peta jalan sembuh stroke saya namakan. Peta jalan sembuh stroke. Jadi apa yang saya maksudkan dengan peta jalan sembuh stroke? Yang namanya peta tentu adalah petunjuk arah. Petunjuk arah untuk sembuh stroke. Dan bisa jadi peta ini menunjukkan jalan yang terjal, jalan yang sulit. Tetapi itulah peta jalan. Dan bukan peta yang palsu, yang kelihatannya bagus, tapi akhirnya masuk jurang. Bukan itu yang dimaksud. Yang saya maksudkan peta jalan adalah peta yang sebetulnya kita bisa sembuh stroke. Kalau melewati jalan itu, memang susah. Nah, saya punya pengalaman. Tetapi bukan hanya pengalaman. Pengalaman ini saya konfirmasi dengan orang-orang yang juga sembuh stroke. Karena ketika saya mulai terkena stroke, yang paling utama saya cari adalah orang-orang yang sembuh stroke. Di mana saya cari kiat-kiatnya dan saya cari cara-caranya. Dan akhirnya saya mendapatkan formula, mendapatkan cara, mendapatkan peta jalan bagaimana orang sembuh stroke. Jadi ada dua tahap yang harus dilalui agar orang sembuh dari stroke. Pertama, seperti yang sudah umum kita dengar, bahwa apabila orang terkena stroke, maka jangan lebih dari 3 jam agar cepat dibawa ke rumah sakit. Karena apabila tidak dibawa ke rumah sakit dalam waktu tersebut, akan terjadi dampak-dampak yang tidak diinginkan. Apabila pendarahan, maka pendarahannya akan melebar. Apabila pembengkakan, maka pembengkakan meluas, dan seterusnya. Jadi apa sih stroke itu? Stroke itu adalah secara teori yang saya baca di buku kesehatan, itu adalah tertutupnya oksigen masuk ke dalam otak. Diakibatkan oleh baik penyumbatan maupun pecah pembuluh darah. Ketika itu terjadi, maka secara otomatis oksigen tidak masuk ke otak. Dan ketika itulah kemudian sistem saraf runtuh. Nah, ketika itu terjadi, maka akan berdampak pada bagian tubuh kita, baik kiri atau kanan, yang kita juga sudah sering dengar apa tanda-tandanya dan seterusnya. Jadi, pemirsa, peta jalan yang saya maksudkan adalah kita harus memahami kedua tahap ini. Tahap pertama adalah tahap ketika kita di rumah sakit. Jadi ada orang yang mengatakan bahwa orang stroke itu jangan dibawa ke rumah sakit. Itu jangan didengar, saudara-saudara. Itu bohong besar. Itu penipuan, kebodohan. Katanya nggak usah dibawa ke rumah sakit, dipijit-pijit saja kepalanya. Itu bohong besar. Dan itu akan berdampak buruk pada yang bersangkutan. Jadi kalau kita terkena stroke, maka kita bawa ke rumah sakit. Nah, tahap pertama ini adalah tahap penyembuhan stroke, di mana kita di-scan oleh dokter, diperiksa, kemudian ditangani. Kemudian kita sembuh dari stroke. Ketika kita keluar dari rumah sakit, kita sesungguhnya telah sembuh dari stroke. Artinya apa? Artinya oksigen telah kembali ke otak. Tetapi ada tahap kedua, itu tahap kedua adalah pasca stroke. Ada dampak dari terhentinya oksigen masuk ke otak. Walaupun sesaat, sedetik ketika itu sistem saraf di tubuh kita runtuh.
tangan di sebelah kiri atau kanan menjadi lumpuh atau lemas, begitu juga kaki, mulut menyon, pada bagian-bagian tertentu bermasalah. Jadi persoalannya adalah selesai di tahap pertama, keluar dari rumah sakit. Dan persoalan berikutnya adalah persoalan pasca stroke. Inilah yang harus kita paham bagaimana cara menanganinya. Di tahap pasca stroke, kita harus fokus. Karena ini adalah persoalan teknis, bukan persoalan prinsip. Persoalan prinsip adalah persoalan pembuluh darah otak yang tersumbat atau pecah. Itu persoalan prinsip. Dan itu ditangani oleh dokter di rumah sakit dan selesai. Sekarang persoalan pasca stroke adalah persoalan teknis. Bagaimana cara mengobati bagian-bagian yang lumpuh atau bagian-bagian yang tidak berfungsi dengan baik, tidak bisa berjalan, bagaimana caranya agar bisa bergerak, bagaimana caranya agar bisa beraktivitas kembali. Ini adalah persoalan teknis. Kalau persoalan di awal tadi, tahap pertama di rumah sakit, dan persoalan kedua adalah persoalan teknis, yaitu bagaimana caranya menangani pasca stroke. Sebab apabila pasca stroke ini tidak ditangani secara baik, dia nanti akan menjadi prinsip. Mengapa saya katakan demikian? Itu kalau misalnya pada bagian-bagian tertentu di tubuh kita menjadi kaku, kemudian tentulah peredaran darah kita tidak menjadi baik, dan tentu tekanan darah tinggi kita meningkat secara permanen. Dan ini yang harus dihindari. Bagaimana caranya? Ini adalah persoalan teknis. Nanti akan kita ceritakan bagaimana teknis penanganannya. Tapi pada bagian ini saya hanya ingin mengingatkan bahwa jangan sampai kita terperangkap oleh orang-orang yang mencari peluang bisnis dari stroke. Terserah siapapun dia. Apakah dia seorang dokter, apakah dia seorang petinggi, kita harus pahami apakah yang dia sarankan, apakah yang dia lakukan itu main-main, berbahaya atau tidak. Tapi kan malangnya kita orang Indonesia ini sangat baik, atau bisa jadi bodoh. Baik karena kalau kita meninggal karena stroke, kita tidak akan pernah menuntut pada siapapun yang memungkinkan menjadi penyebabnya. Kita hanya mengatakan bahwa itu sudah takdir Allah dan seterusnya. Karena itulah pembual-pembual dan pembohong-pembohong ini bebas dari jerat hukum. Kemudian ada lagi dokter, oknum dokter ya, saya tidak mengatakan dokter, oknum dokter yang memberikan narasinya betul tentang stroke, apa dan bagaimana stroke itu, tetapi ketika dia sudah mulai menawarkan produk, dia sebetulnya sudah tidak etis. Dia sudah menutup pemikiran orang dengan produknya karena oknum seorang dokter yang punya sugesti. Jadi persoalan teknis kemudian dibawa kepada prinsip. Persoalan yang sebetulnya sudah tidak ada di pembuluh darah otak dibawa ke situ. Itu sangat tidak masuk di akal saya sebagai orang praktisi yang pernah sembuh stroke. Jadi ketika kita pasca stroke, ya kita tangani saja hal-hal yang menyebabkan bagian-bagian tubuh kita bermasalah. Jadi ketika kita terkena stroke, maka saraf kita tidak berfungsi kembali. Sudah tidak berfungsi, ada sel-sel saraf yang mati di otak. Kata dokter yang pernah saya dengar, untuk mengembalikan fungsi saraf, maka kita harus menggerakkan bagian-bagian tertentu berulang-ulang. Maka sel saraf yang mati akan digantikan dengan sel saraf yang masih hidup. Itu saja kita pegang. Saya dulu berjalan kaki tanpa konsultasi dokter, itu hanya dalam pikiran saya. Bahwa kalau saya jalan berkaki, maka nanti otot saya akan semakin lama semakin kuat. Saya berjalan sepanjang hari, sepanjang waktu. Tidak pernah berhenti. Akhirnya otot saya menjadi kuat. Jadi apa kesimpulan saya dari apa yang saya katakan tadi? Bahwa untuk menyembuhkan pasca stroke itu ada dua. Yang pertama adalah menguatkan otot. Karena otot orang yang terdampak stroke itu
kembali seperti bayi. Bayangkan bayi itu baru beberapa bulan dia bisa jalan. Mungkin setahun dia bisa jalan. Nah begitu juga orang yang terkena stroke, dia kembali ototnya seperti bayi. Dan dia harus dibangkitkan kembali agar dia bisa kembali normal. Nah karena itu harus dilatih dan dilatih. Seperti bayi. Oh tidak bisa jalan, dia harus dipaksa. Nggak bisa jalan dipapah. Nggak bisa jalan merangkap dengan dinding. Nggak bisa jalan pakai tongkat. Terus berjalan sehingga akhirnya ototnya menjadi kuat. Dan kemudian fungsi saraf akan kembali normal kalau kita gerakan berulang-ulang. Apabila kaki kita bergerak berulang-ulang, maka katanya yang saya dengar dari informasi dokter, bahwa sel saraf kita yang mati itu akan digantikan. Maka selama sekian tahun saya berhasil yang kaki saya tadinya lumpuh menjadi kuat dan menjadi normal seperti biasa sekarang ini. Karena saya berjalan. Teorinya betul bahwa gerakan yang berulang-ulang akan sel saraf yang mati akan digantikan dengan yang hidup. Dan kemudian otot menjadi kuat. Itu teknis. Tidak kembali ke saraf, cuci otak segala itu bohong itu. Bahaya besar itu. Jadi kesimpulannya, di dalam tahap kedua atau pasca stroke ini, peta jalannya adalah kita harus membenahi secara teknis bagian-bagian tubuh kita yang bermasalah tadi, ya kan? Metodenya macam-macam. Ada cara dengan dipanasi. Yang paling utama adalah bergerak.